kumpulan tak terhingga. Yang bagi Protestan bilang masih kosong. Ibu percaya surga masih kosong? Ya, pasti sudah ada lah isinya. Tuhan Yesus sudah duluan buka. Pasti sudah ada Iya. yang surga. Lalu bagaimana dengan Protestan bilang surga masih kosong? Tidak mengerti, tidak tahu dari mana mereka ngambil ayat itu. Tidak mengerti. Sudah banyak sekali orang di sana. Oh, Ibu baca sendiri Ibrani 12 ayat 22-23. Ada berapa orang di surga? Ibrani. Mati, saya tidak tahu. Cari buka dulu. Marcel, engkau buka bantu. Siapa ter? Ibrani 12 Ibrani ayat 12. 22-23. siap. Oh, Ibu Maya baca sendiri. Ibrani 12 ayat 22-23. Siapa-siapa yang ada di Yerusalem surgawi? Ibrani 12 ayat 23. Ayat berapa, Pak? 22-23. Romo, cuma sampai ayat 18. Ayat 22. Tetapi Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada Bu Maya tahan dulu. Ya. Ini omong tentang surga atau tidak? Yerusalem surgawi. Yerusalem Oke, surgawi. sekarang kita mau tahu siapa sih yang ada di sana sekarang. Oke. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke, Bu Maya. Masih kosong surga di sini? Yerusalem surgawi masih kosong? Tidak, sudah ada. Berapa Sudah orang? ada, Satu sudah orang? terisi. Yesus sendiri? Banyak. Kumpulan yang tak terhingga. Kumpulan tak Ribuan. terhingga. Kumpulan yang meriah. Di sini tertulis suatu kumpulan. Itu kumpulan yang meriah artinya berapa orang di situ? Banyak orang. Lalu kalau teologi Protestan bilang tidak ada orang di surga, itu mereka ambil dari mana? Aduh, tidak tahu pendetanya ambil dari mana lagi. Pusing saya. Mereka cari yang mereka berbeda. Oh ya, Bu Maya, mereka ambil yang mereka suka ya? Iya, mereka ambil yang mereka suka tuh, betul. Yang sesuai mereka punya kebutuhan. Penafsiran kebutuhannya apa? Ya. Itu yang dibuat. Itu seperti lagu, Bu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh. Sesuka hati. Sakitnya hati padaku. Begitu ya. Sakitnya hati ini sayang. Tapi aku rindu. Oke, Sofi. Romo di sini ada pembenaran. Kenaikan, Sofi. Oh, temanmu ada dengan kamu ya, Sofi? Ntar lagi Romo Jadi, mau masuk room. Dia tanya sendiri Romo. Oke, tanyalah santai-santai. Ria ini Dulce ya? Dulce ini Ria ya? Atau gimana? Sedang proses kembali ke Katolik Romo. Oh, begitu ya? Oh, begitu, mantap. Puji Tuhan. Ya, dombanya dia Katolik dulu, kembali, dia Romo, Katolik. iya. Dulu Katolik ya? Wah, ini menarik. Hanya satu kata. Kaya itu. Mengerikan. Ya, mereka ada gaji, ada tingkatan, ada semacam ini. Apa kalau pegawai negeri dia ada apa namanya? Ada apa ya? Tingkatan itu. Pegawai negeri punya nama apa? Esalon 1, esalon Gaji 2. yang
kali 1, 2 begitu ya. Aduh. Aduh. Berarti itu Bapak yang itu menang 25 kilo beras itu dia bisa bawa sampai di surga juga kalau itu. Mendingan beli emas daripada beli beras segitu. Ngeri betul. Sofi terpental ya. Makin aneh. Fipiran, Ibu atau Bapak? Selfie. Oh, Kuni, Salve adik. Fin Piran. Halo Fin, panggilan 1. Panggilan kedua untuk Fin. Panggilan ketiga Fin. Maaf ya saya turunkan. Kuli, apa kabar Kuli? Ebin. Halo, selamat malam Romo. Ebin, malam. Saya pagi malam. Apa kabar? Kabar baik Romo. Salam semuanya. Dari mana nih, Bin? Maaf. Saya dari Manggarai Romo. Flores. Tinggal di Manggarai kah? Ya, sekarang sudah tinggal di Bali. Logat na naik. Oke, nekah mau logat. Oleh. Temangar. Memang saya mau ngek. Nganceng tombaku cekoyan Manggarai pe. Suang tahun salimku novis pe. Kalian gitu Romo. Eng pe. Di grup Protestan lagi bahas. Aduh, mereka tidak pernah bosan KGK 841. Tidak pernah. Bilang saja mereka sudah mengerti apa itu kitab suci sekarang. Kenapa tidak mau cari yang benar? Jangan pakai alasan anak kecil yang baru lahir kemarin tuh. Itu kanak-kanak sekali. Bilang yang tukang bahas 841 itu kanak-kanak. Yosef Yosef pun. Bagaimana anak Manggarai? Manggarai ini itu Manggarai Tengah Romo. Manggarai Tengah. Besar Manggarai Tengah. Paroki Kudus Timung. One Kecamatan Veri. Timung. Oke, baik. Oke, kamu ke Timung. Oke. Yo, bagaimana? Yosef bilang, Yosef nanti engkau salam bilang, kamu baca kamu punya magisterium tuh, kamu kan tidak percaya magisterium. Kenapa baca kitab magisterium? Bilang mereka tidak ada hak baca magisterium. Mereka tidak hak baca kitab magisterium karena mereka tidak percaya magisterium. Lalu kenapa baca kitab magisterium? Ya, Ebin, silakan. Oke, kebetulan saya di Bali ini pernah antar tamu orang Sumatera juga Romo, tapi saya tidak tahu dia pendeta atau apa. Nah, pas sore hari saya antar dia ke keliling Bali ini, sampailah di pantai Romo. Sampai di pantai, kami diajak makan sama dia. Nah, yang pesan makan saya, tapi dia yang bayar. Saya tidak tahu dia tidak makan ikan, tidak makan ini cumi-cumi. Yang dia makan hanya ikan saja Romo. Nah, begitu pesanan sudah di atas meja, kita berdoa. Saya berdoa secara Katolik. Dan setahu saya dia juga orang Katolik karena dia sebelum jalan dia berdoa sebut nama Yesus. Saya nggak berpikiran kalau dia agama Protestan. Nah, singkat cerita, setelah makan, dia nggak makan ini bro, dia nggak makan daging-daging yang lain selain ikan. Dia kasih saya semua itu. Terus dia bilang, kenapa kamu makan cumi-cumi? Kenapa kamu makan daging-daging yang lain? Terus saya bilang, kan kita sudah beli. Kalau disisain lagi, kasihan ikannya mubazir kata saya Romo. Dia bilang ini sudah dilarang sama Alkitab. Selain binatang yang yang bersisik dilarang makan. Ini berhala sekali bagi Allah katanya. Karena saya yang imannya lemah, bukan lemah, kurang pengetahuan tentang kitab suci Romo. Saya iakan saja pada saat itu, pada saat dia ngomong, saya iakan saja. Tapi dalam hati saya
kalau memang ini berhala, kenapa teman-teman yang lain saya ini makan? Terus waktu saya masih tinggal di kampung juga sama Romo juga suster, ini mereka makan daging-daging kayak gini. Terus pada saat ketemu sama orang-orang ini dia bilang cumi-cumi, terus daging-daging yang lain selain ikan ini dia bilang berhala. Nah dari situ kami pulang Romo. Nah di dalam perjalanan dia bilang, Elbin, sekarang hari Sabtu, antarkan saya ke gereja, saya mau beribadah. Oh. Di situ saya nggak mau, saya tidak mau antar dia ke gereja Romo. Karena saya bilang ini hari Sabtu Pak. Nggak ada gereja yang buka hari Sabtu. Kalau besok bisa, saya bisa antarkan Bapak ke gereja. Saya tahu juga gereja, saya juga orang paroki, anak gabung di paroki di sini. Terus kalau hari Sabtu, kayaknya nggak ada Romo. Om, kalau besok ada, kalau Bapak mau bisa pagi besok bisa saya antar, atau bisa sore bisa saya antar. Dia bilang besok itu nggak ada kegiatan beribadah, cuma hari Sabtu saja yang beribadah. Terus saya berarti tanya, dia Advent. Dia Advent. saya tidak tahu Romo, tapi dia bilang kamu itu nggak usah beribadah di hari Minggu. Hari Minggu itu hari biasa. Tuhan itu bekerja di hari Minggu. Kalau hari Sabtu dia beristirahat dan melihat semua hasil pekerjaannya itu baik. Dia bilang begitu, pokoknya panjang lebar penjelasannya Romo, sampai saya juga bengong dengar penjelasannya dia. Oke, saya mengerti. Berarti dia itu Adventista hari ke-7. Adventista hari ke-7 lahir tahun 1863 oleh Helen Goldwhite. Dia protes kepada William Miller. Mereka dirikan sama-sama tahun 1860, namanya Adventista. Adventista ini yang tahun 1860 yang didirikan bersama dengan William Miller, mereka merayakan juga beribadah hari Minggu. Tetapi karena mimpi, Helen Goldwhite ini tukang mimpi. Engkau tahu itu, Eben? Tidak ya, dalam sedikit sejarah. Oke. Helen Goldwhite ini tukang mimpi. Dan sekarang apa kata Yeremia? Bantu dulu Yeremia 23. Apa kata Yeremia 23, 28, 32 yang tukang-tukang mimpi? Nabi-nabi yang merasa diri nabi tetapi mimpi, tukang mimpi. Apa kata Allah kepada para nabi yang tukang mimpi? Helen Goldwhite itu dia tukang mimpi. Dia protes kepada William Miller. Maka dia mereka menamakan diri Adventista hari ke-7. Bilang Reform Adventista, agak lucu dulu bagi saya. Dan mereka memaksa bahwa mereka harus kembali ke hari Sabat. Nanti kita lihat hari Sabat seperti apa. Tetapi sebelum itu kita lihat tanggapan Allah tentang nabi-nabi yang tukang mimpi ini. Marcel, Yeremia 23, 28, 32. Siap, Pater. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Marcel, sebentar. Ada dua nabi. Ada dua nabi. Nabi pertama yang menerima wahyu dari Allah. Nabi yang kedua, yang nabi-nabi yang aneh-aneh itu yang tukang mimpi. Oke. Nanti membedakan antara jerami dan ilalang dan jerami dan gandum. Oke, baca lanjut. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka.
mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut, Pater. Oke, Evan. Yang pertama, sangat jelas bahwa Tuhan menentang nabi-nabi yang tukang Mimpi. Mimpi. Tukang mimpi, Romo. mimpi. Nah, yang tukang mimpi ini ajarkan apa yang mereka mimpikan. Tetapi Tuhan perintahkan para nabi bukan lewat mimpi dalam pengertian yang seperti Helen Goldwhite yang Adventista hari ke-7 itu, oke? Dia mimpi banyak sekali dan ditulis apa yang dia mimpi seolah itu wahyu dari Tuhan. Berarti Ini sangat berbahaya mereka, dalam pengertian. berarti mereka mentuhankan pemimpi ya, Romo. Iya, mereka mentuhankan Helen Goldwhite. Oke. Yang kedua supaya engkau tahu sangat jelas bahwa ketika dia protes kepada William Miller dan mendirikan Adventista hari ke-7 yang namanya Adventista Reform, dia bilang kita harus kembali ke hari Sabat. Tapi kalau kita mau lihat bahwa hari Sabat sudah ditiadakan oleh Yesus, Yohanes 5 ayat 18, brother. Siap, Pater. Ini ayat ini pukulan telak mati untuk semua yang Adventista hari ke-7 ini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Meniadakan hari Sabat. Artinya, Evin, Ya, engkau Romo. dengar, engkau guide kah, Evin? Bukan, Romo. Kebetulan pada saat Oke, itu sudah. Saya tidak tanya kamu kepada. Tapi engkau mengerti dari ayat yang baru dibaca, ada dua alasan di mana Yesus mau dibunuh. Yang pertama apa? saya tidak mengerti, Romo. Baca Meniadakan hari kembali. Sabat. Saya mau supaya engkau mengerti. Oke. Ya. Oke. Sebab Baca kembali, itu- Marcel, pelan-pelan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, Ebin, ada dua alasan kenapa Yesus mau dibunuh. Yang pertama dia meniadakan, Yesus meniadakan hari Sabat, Romo. yang kedua dia mengakui kedua, diri anak. Dia mengakui diri anak Bapa di surga, anak Allah. Ini penting. Dua alasan di mana Yesus mau dibunuh. Meniadakan hari Sabat dan menyatakan dirinya sebagai Allah, anak Allah. Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak tahu Adventista hari ke-7 tidak baca ayat ini? Tidak tahu juga, Romo. Oke. Lucu yang di situ. Karena itu, ketika Yesus masih hidup, dia sebagai orang Yahudi, dia masuk ke rumah ibadah, sinagoga pada hari Sabat, Yerusalem pada hari Sabat. Dia menjalani hukum Taurat dalam pengertian ini. Tetapi ketika dia sudah bangkit, semua pertemuannya bukan hari Sabat lagi, melainkan hari pertama dalam minggu atau yang kita namakan hari Minggu. Yohanes 20 ayat 1. Hari apa Yesus bangkit? Oke. Siap, Pater. Kita Yohanes- omong dulu hari Sabat, yang kemudian tentang makan-makan ya, oke? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat Oke, bahwa sudah Marcel. Ebin, hari di mana Yesus Bangkit. bangkit. Ayat 19 kalau tidak salah. Yesus menampakkan diri ke mereka pada hari apa? ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
Oke, sudah. Mulai, Evin. Yesus bangkit hari apa? Hari pertama dalam minggu itu, Romo. Artinya hari? Hari Minggu. Artinya hari Minggu atau hari Sabtu? Hari Minggu, hari Minggu. Hari Minggu. Pertemuan setelah kebangkitannya dalam ayat 19 dari Yohanes 20 ini. Dia bertemu dengan para rasul di rumah dengan pintu tertutup karena takut orang Yahudi. Pada hari apa mereka berkumpul untuk bertemu dengan Yesus ini? Hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Minggu. Hari Minggu. Oke, ayat 26-nya. Hari apa mereka bertemu? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan Artinya, mereka. Marcel, Evin, sudah. 8 hari berikutnya, artinya hari Minggu, mereka berkumpul lagi atau tidak? Berkumpul. Berkumpul lagi. Oke, Kisah 20 ayat 7. Hari apa mereka berkumpul? Gereja perdana. Siapa ter? Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan Oke. saudara. Mereka merayakan Ekaristi hari apa, Evin? Hari Minggu lagi, Romo. Hari Minggu lagi. 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus berapa, Pater? 16 ayat 2. Oke, siap. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing. Bukan Sabat, lagi Sabtu. main-main di sini. Hari pertama dari tiap-tiap Minggu. Tiap-tiap minggu. baca kembali baik-baik. Mungkin Protestan Adventista tidak dengar itu. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing. Apa artinya, Evin? Evin, apa artinya hari pertama dari tiap-tiap? Garis bawahi kata tiap-tiap minggu. Artinya sudah menjadi Ketetapan, Romo. Ketetapan. sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi ketetapan. Hari pertama dalam tiap-tiap minggu, ini yang namanya kolekte. Jadi ketika mereka datang misa, Ekaristi, memecah-mecahkan roti, dan pada saat itu juga mereka membawa persembahan. Supaya persembahan itu dijadikan bantuan kepada Paulus untuk pergi bermisi ke tempat lain. Jangan hari lain lagi kamu kumpul. Hari itu, pada saat kamu pergi Ekaristi, pada saat kamu pergi berkumpul, pada saat kamu pergi setia kepada pengajaran para rasul, pada saat kamu pergi merayakan misa, kamu kumpul juga persembahan itu. Baca kembali. Jadi hari Minggu sudah menjadi hari di mana berkumpulnya orang-orang Kristen dalam gereja sejak awal, sejak Yesus bangkit. Sebelum Yesus bangkit, ya sudah, itu hari Sabat dalam pengertian orang Yahudi. Tetapi tidak ada satu ayat pun setelah kebangkitan Yesus, mereka berkumpul di luar hari Minggu. Atau mereka kembali kepada hari Sabat. Kita bisa sentuh kembali sedikit Kisah 17 ketika Paulus pergi 3 hari Sabat berturut-turut karena untuk berdebat dengan orang Yahudi tentang kitab suci di sinagoga. Itu sangat berbeda dengan orang-orang Kristen berkumpul, tidak. Paulus sendiri pergi untuk berdebat dengan orang Yahudi. Itu tidak berarti Paulus pergi berkumpul untuk merayakan seperti orang Kristen. Dia pergi karena orang Yahudi berkumpul hari Sabat di sinagoga. Ya sudah, pada saat itu saya debat tentang kitab suci, tentang Yesus. Itu sangat berbeda. Oke, baca kembali 1 Korintus tadi, belum selesai. 16 Pada ayat 2. hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah Oke, sudah. Wahyu 1 ayat 10. Dan hari Minggu itu sudah menjadi hari Tuhan. Makanya hari Minggu, Domingus, artinya hari Tuhan. Hari Yesus punya. Dia bangkit, dia bertemu, gereja perdana melanjutkan pertemuan berkumpul tiap hari Minggu, artinya tiap-tiap hari pertama dalam minggu, artinya tiap-tiap hari Minggu sudah menjadi hari bagi orang Kristen.
Kalau kita masih sahabat, kita masih orang Yahudi. Ingat itu. Makanya Adventis hari ke-7 nih bingung. Mereka ini pengikut Kristus atau pengikut Yudaisme. Oke. Wahyu 1 ayat 10. Di mana hari Minggu itu sudah menjadi hari Tuhan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Oke, sudah. Hari Minggu dia dikuasai oleh Roh. Oke teman-teman. Yang kedua, makanya Paulus bilang, jangan repot dengan mereka yang mengatakan kamu harus makan ini, kamu hari Sabat ini. Tidak usah repot dengan mereka. Galatia 4 ayat 10. Sofi ada di sini. Sofi ada di bawah atau belum? Brother, Galatia 4 ayat 10. Oh, oke, Pater. Sorry. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Baca ulang. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Sudah ditetapkan. Jangan lagi. Teliti, kamu harus teliti menetapkannya. Sudah. Gereja sudah menetapkan ini. Makanya dia bilang tiap-tiap hari pertama dalam minggu. Sudah ditetapkan, jangan repot lagi. Sekarang ada hubungan dengan makanan yang tadi ditanyakan. Cumi lah, apalah, larangan makan daging apa. Hei, Paulus bilang, kamu tidak usah repot itu. Itu tuh, semuanya itu dari dunia. Bukan dari Allah yang buat aturan seperti itu tuh. Kolose 2 ayat, baca dari ayat berapa ya? Coba 16-17 kalau tidak salah. Siap, Pater. Karena Kolose 2 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kamu buat apa lagi Eping? Hai, kamu buat apa? Kamu biar orang hukum kamu karena makan minum. Hai, itu nanti bukan dari Tuhan, itu dari dunia. Engkau baca tuh, ayat itu belum selesai. Oke. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini Jangan lagi repot dengan mereka yang buat seperti kamu harus hari Sabat. Baca kembali ayat itu. Baca ayat 16. Baik. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Telak. Jangan repot dengan semua itu. Ayat 17-nya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. 18-nya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta Rendah hati, kamu jangan makan itu. Tuhan suruh makan semua, kamu bilang jangan. Yesus, Kisah 10 ayat 13-15. Yesus bilang, yang saya katakan halal, kamu jangan bilang katakan tidak halal. Makan semua yang ada di kantong itu. Petrus bilang, hai jangan Tuhan, saya ini orang Yahudi, saya tidak bisa makan binatang-binatang seperti itu. Yesus bilang, apa? Saya yang katakan halal, kamu bilang tidak, bagaimana? Kisah 10 ayat 13-15. Siap. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ya karena dia orang Yahudi teman-teman. Hukum darah dan semuanya.
Oke, nanti. Ini karena dia orang Yahudi, tidak bisa sembeli seperti itu, makan binatang-binatang itu, apalagi itu tidak boleh itu. Oke, karena dia merasa diri masih orang Yahudi. Apa kata Yesus? Lanjut. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ay, Adventista, kamu jangan larang makan sembarang. Apa yang dikatakan halal oleh Allah, makan semua. Kenapa kamu bilang haram? Lanjut sampai 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi Dua kali nih. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Berapa kali Yesus perintahkan apa yang saya katakan halal, kamu jangan katakan haram? 3 kali. 3 kali, Romo. Bin, apakah Adventista lebih besar daripada Yesus? Tidak. Alasan dia mau dibunuh di dalam Yohanes 5 ayat 18 itu karena apa? Meniadakan hari Sabat Hari dan Sabat. menyamakan. Dan menyamakan diri sebagai Allah, Romo. Jadi di mana alasan bahwa mereka merayakan hari Sabat? Ingat Bapak, dalam Yesaya 1:13 Tuhan bilang, saya sudah jijik dengan hari Sabat. Karena itu harus diganti. Karena Yesus tiadakan. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, saya sudah jijik dengan hari Sabat. Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Haleluya. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabata tahu, mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Haleluya, Adventist hari ke-7. Dia sudah jijik. Makanya Yesus gantikan. Karena praktik-praktik tidak lagi. Hilangkan itu. Tiadakan. Ya, demonion. Bingung saya. Mereka ikut siapa nih? Ikut Yesus tapi hidup seperti orang Yahudi. Tetapi ingat bahwa jika hukum Taurat itu tidak hanya dijalankan satu dan melupakan 612 dari 613, maka tidak menjalankan apa-apa. Artinya mereka bukan Yahudi, bukan Kristen. Mereka adalah pengikut Helen Goldwhite, nabi yang mengatakan diri nabi, dan nabi itu muncul dalam mimpi-mimpi. Tadi yang Yesaya sudah bilang, saya tidak utus mereka. Mereka bukan saya punya nabi. Karena nabi yang diutus itu harus ditetapkan di dalam gereja. Yesus bilang dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Di dalam mana Allah menetapkan nabinya? Di dalam mana, ayo? Baca dari 27. 1 Korintus 12 ayat 27-28. Di dalam mana dan di dalam apa Allah menetapkan nabi-nabinya? Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, kapan Helen Goldwhite ditetapkan oleh gereja Katolik sebagai nabi? Tidak ada, Romo. Kapan? Ya kenapa kalau itu tidak serepot dengan mereka Makanya Santo Paulus bilang, jangan kamu terlalu repot dengan itu. Tentang sabat tentang hari raya tentang jangan makan ini, jangan minum itu. Tidak usah repot dengan itu.
Tidak usah repot. Dan Petrus bilang, hai Tuhan, saya ini orang Yahudi, saya tidak bisa makan seperti itu. Tuhan bilang, yang saya katakan halal, jangan kau katakan haram. Titik, selesai. Di dalam Yeremia 23 tadi ya, sangat jelas ya, 28:32 tadi. Saya akan melawan, menantang semua nabi-nabi yang muncul dalam mimpinya, bilang, dan yang dari mimpinya sudah menyesalkan begitu banyak orang. Kan lucu. Yesus meniadakan hari Sabat. Helen Gottweit menetapkan hari Sabat lagi. Dari mana? Oke. Begitu ya Nana, sudah bisa mengerti Nana ya? Jadi jangan repot dengan orang yang bilang jangan makan ini, makan itu ya. Hajar saja nih. Sudah makan. Nah, Tuhan Yesus yang perintahkan saya katakan haram, jangan halal kamu katakan haram. Bagaimana? Barang enak baru. Iya, kasihan juga lo mau Apa yang di Batak itu, Nana yang campur darah itu enak itu. Yang di orang Batak ada di sini kan? Aduh, kalau orang Batak Macam Tuhan Allah sih ya. Nah. Oh ya, ada yang naik langsung. Selama saya berada di Bali ini Romo, saya sudah 2 kali menemukan orang-orang seperti itu. Yang saya ceritakan tadi itu yang kedua, tapi yang pertamanya kami didatangi oleh orang Jepang satu, tapi dia bisa berbahasa Indonesia, sama orang Indonesia satu. Saya tidak bisa sebutkan nama dari daerah mana dia. Terus mereka mewartakan Injil, tetapi kami diajak untuk mengikuti ibadahnya mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa kita semua ini adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nanti kalau kamu ingin beribadah di hari Minggu, kamu tinggal kontak saja kami di nomor HP ini, nanti kami yang datang jemput. Nah, iya benar Romo, mereka bilang begitu ke kami. Kami di dalam rumah itu ada beberapa orang, ada 6 orang kami, orang Manggarai, kebetulan satu kampung semua. Terus dia bilang, kalau besok kamu ke gereja, kamu tinggal telepon aja di nomor HP ini, terus kami datang jemput. Kebetulan lokasinya kami sudah tahu di sini, kami datang jemput, tinggal kalian siap-siap aja untuk beribadah di tempat kami, di gereja kami. Nah setelah itu kami tanya Romo, ini gereja di mana dan pastor parokinya siapa? Karena kami di sini sudah bergabung dalam paroki di sini. Untuk di daerah yang kami tinggal ini ada 2 paroki. Kami ngomong begitu, ada 2 paroki. Bapak di paroki mana, bergabung di paroki mana? Karena kami tidak bisa keluar saja begitu dari paroki tanpa sepengetahuan dari pastor paroki kami. Mereka bilang, oh itu bukan suatu masalah besar. Tapi kalau memang kamu mau beribadah, tinggal kamu kontak aja di nomor HP ini. Nanti kami datang jemput kalian pakai mobil. Ada banyak orang-orang dari Manggarai juga, dari Cikbal. Mereka mau, cuma padahal mereka mau kerjain aja itu bapak-bapak pendetanya itu. Mereka disembelin dagingnya. Tapi kami yang dari satu kampung dan saya, kami tidak ikut makan daging waktu itu karena kami keluar malam minggu Romo. Tapi teman-teman yang dari daerah Cikbal itu, mereka ikut makan daging, makan bersama-sama. Terus dengan catatan besok hari Minggunya ikut beribadah sama mereka. Terus pagi harinya jam 7 pagi, orang itu mendatangi kediamannya mereka di Bali Romo. Terus karena mereka teman-teman saya yang orang Manggarai dari Cikbal ini tahu, sebelum jam 5 pagi itu mereka sudah lari, kabur. Anjir kamu. Aduh. Hari Senin baru mereka balik lagi ke kos. Mereka bawa kitab suci juga waktu itu Romo. Tebal sekali. Ngeri sekali. Aduh, ya Anda bilang, ya penting saya lapar, ya makan dulu. Oh begitu ya. Makanan ya kan? Coba makanan ini kulit. Lumayan makan gratis kan Romo. Lumayan makan gratis. Romo makan gratis.
Betul, Jadi betul. ada yang bilang romantis, rokok makan gratis, begitu. Rombongan makan gratis. Jadi kami saya masih ingat kalau masih frater, kalau orang undang satu untuk pesta komuni pertama atau nikah, yang pergi itu 20 orang. Jadi, aduh. Ini. Coba saja kamu mau Mary. Oke. Ayo ya, apa kabar kau? Perkara cinta, beta cinta, mau sayang paling sayang. Morze mau bikin apa? Kas tinggal beta. Begitu kayo? Non Ayu, kapan ini undangannya ini? Nah, belum, ayo. Itu Saya Pak, punya. kemarin itu sengit dengan ini. Non Ayu dengan itu Protestan itu sengit gara-gara 225 Oke, untuk Ayu. kilogram itu. Oke, satu doa kamu Ayu. Apa? Tidak hanya kitab suci. Yohanes 21:25. Ayat tadi ya, ayat tadi Yohanes 5 ayat 39-40. Kamu bongkar ayat, semua ayat omong tentang saya, kamu tidak mau datang ke saya. Kamu bongkar ayat ini menyelamatkan, ayat ini menyelamatkan. Datang kepada saya. Ayat bab 6-nya omong tentang Ekaristi, benar-benar daging. Makan roti, minum darahku, makan dagingku akan hidup selamanya. Aku ada dalam dia, aku beri dia hidup. Kamu bongkar ayat-ayat. Ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kenapa? Tidak hanya kitab suci. Kitab suci tidak pernah omong tentang hanya kitab suci. Jawaban dari kitab suci sendiri, tidak hanya kitab suci. Apa kata Yohanes? Yang sama penginjil Yohanes di dalam Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berarti semua kitab suci tertulis itu, tertulis semua yang dibuat oleh Yesus atau tidak? Tidak, Pater. Tidak. Bandingkan bab 20 ayat 30. Yohanes yang sama. Siapa, Pater? Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, jadi tidak semua bisa dicatat di sini, masih banyak hal. Karena itu Paulus bilang, katakan secara jelas dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Paulus omong tentang apa? Yang kuteruskan kepadamu melalui surat dan lisan. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tidak hanya tertulis, Pater. Secara lisan, tradisi lisan. Di situ Paulus menggunakan kata paradosis ya. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 1. Ingat, catat baik-baik, 2 Tesalonika 2:15 tadi, oke? Yang kuteruskan, berpegang teguhlah kepada apa yang kami teruskan kepada kalian melalui lisan dan tulis. Lisannya ada di mana kalau begitu? Kalau bukan tidak ada di tradisi. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang aku terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Dan Paulus bilang,
yang kami sampaikan kepadamu, kamu harus teguh berdiri. Yang aku sampaikan kepada dia bilang, kami sampaikan kepadamu secara lisan dan Tulisan. tertulis. Protestan ambil yang tertulis, tetapi lisannya ada di mana? Ayo, Siki laba-laba. ayo, ada Protestan di sini. Ada Ayo. siki laba-laba. Dan di mana di kitab suci bilang ada si raba-raba sini, raba-raba sana, ada. Mana di kitab suci? Kan harus sola skriptura. Yang kalian ambil dari Katolik itu yang tertulis. Sekarang yang lisannya siapa yang pegang? Ya, ayo. Yang tradisi sampai. Makanya dia bilang, yang ku sampaikan kepadamu adalah yang ku terima. Karena yang di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama sih. 1 Korintus. Oh, Adi Markus yang pegang yang lisannya. Kalian ini. Ya, kuliah Katolik yang pegang lah. Mau siapa yang pegang lagi? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia Sudah selesai? diserahkan. Ya. Sudah. Marcel sudah. Yang kuteruskan kepadamu adalah yang kuterima dari Tuhan. Selesai. Dan yang kuteruskan kepadamu melalui lisan dan Tertulis. Ingat bahwa gereja bisa hidup tanpa Alkitab tertulis. Tetapi gereja tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ingat bahwa Yesus naik ke surga tahun 33. Dan surat pertamanya Paulus, Tesalonika yang barusan kita baca 2 Tesalonika 2:15 yang kami sampaikan kepadamu melalui lisan dan tertulis, ditulis tahun 50. Artinya berapa tahun 17. Alkitab diteruskan secara lisan, 17 secara oral, lisan? 17 tahun sampai dengan surat pertama Paulus ditulis, Tesalonika ditulis tahun 50. Contoh kita ambil dari Paulus saja. Ya, 17-18 tahun. Atau Roma ditulis tahun 54. Wahyu ditulis tahun 90-an sampai 100. Bayangkan saudara-saudari. Berarti gereja hidup tanpa wahyu atau wahyu sudah ada? Sudah ada. Hanya masih disampaikan secara lisan. Semuanya ada di mana? Ada di tradisi. Injil tidak pernah mengatakan bahwa Yesus di keempat Injil tidak katakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas sendiri. Contoh 1 Korintus 15 ayat 5. Tidak pernah di Injil kita bongkar mau kemana. Tidak ada di Injil katakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas lalu menampakkan diri kepada 12 rasul. Yudas sudah mati. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 12 rasul? Artinya setelah pemilihan Matias, tapi Yesus sudah naik ke surga. Lalu kenapa menampakkan diri kepada 12 rasul? Oh, berarti Rasul Matias sudah menjadi bagian dari 12 rasul itu kembali. Oke, contoh kecil. Kalau itu ada di mana informasi ini? Ada di tradisi. Jelaskan satu pendeta yang ahli kitab suci bahwa ini Paulus ambil dari mana informasi ini. Karena dari 4 Injil tidak ada. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Lengkap lagi. Lalu? Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari Di mereka mana di 4 Injil? Di mana di keempat Injil mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri lebih dari 500 saudara? Di mana di Injil, kalau kita mau pakai sekolah skriptura, di mana di Injil yang mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 12 rasul, sedangkan Yudas sudah mati? Di mana di Injil yang mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri sendiri kepada Kefas? Tidak ada. Itu ada di tradisi. Contoh, 2 Timoteus 3 ayat 8. Paulus ambil dari mana ini?
Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok Oke. dan iman mereka tidak tahan uji. Yanes dan Yambres itu adalah juru pawang ularnya, juru sihirnya Firaun. Tetapi kamu bongkar, Protestan bongkar sampai pantat-pantat kita bengkok, kita bongkar semua kitab Keluaran, tidak ada temukan kata Yanes dan Yambres. Di situ Paulus ambil dari Misna dan Midras, tradisinya orang Yahudi yang menceritakan itu. Makanya kalau bilang Mr. Nobodo ditanya bilang kitab suci, tradisi, ini yang seperti ini. Nanti mau duduk sampai pantat bengkok mau cari Yambres dan Yambres di kitab Keluaran tidak akan temukan. Benar, maksudnya kita duduk mati, buka, tidak akan ketemu. Karena itu Paulus ambil di Misna dan Midras. Tolong pendeta tuh ajar yang benar sedikit. Contoh di Injil, di Yohanes 21 ayat 11. 153, bongkar semua perjanjian lama sampai kempes-kempes kita pantat di 153, artinya apa? Tidak akan ketemukan di situ. Yang sola scriptura tuh duduk sampai kempes-kempes itu tidak akan temukan itu. Itu dijelaskan di tradisi orang Yahudi. Brother, Yohanes 21:11. Oke, siap, Pater. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Oke. Protestan, ahli kitab suci, sola scriptura, jelaskan 153 itu ada di mana? Bongkar semua kitab suci, bongkar perjanjian lama. Apa artinya 153? Tidak akan ada. Ada di penjelasan tradisi mentalitas orang Yahudi bahwa 153 adalah jumlah semua ikan yang ada di laut. Titik. Artinya ketika Petrus menjala 153, artinya dia ingat kembali. Pergilah, jadilah penjala manusia, pergilah ke seluruh dunia. Artinya semua yang ada di dunia ini. Mau lubang jarum. Lubang jarum. Kita mau pakai lubang nih, orang kaya. Lubang jarum. Lubang jarum itu di mana ya? Teman-teman, kalian bantu dulu. Bantu saya Injil juga. Hanya mau contohnya, mau jelaskan itu lubang jarum. Bantu dulu kan. Kamu nih saya yang bantu terus kalian. Baik kamu tidak baca lubang jarum nih ya. Markus 10. Markus 10:25. Suruh tanya Injilnya, kamu tulis bilang lubang jarum di situ lagi. Lebih Bantu mudah, dulu, Markus 10:25. lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke Marcel, kalau orang Protestan baca itu dia pikir apa? Kenapa, Pater? Sungguh-sungguh seperti itu? Kalau dia baca, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kalau seorang Protestan dia akan membaca itu dengan cara seperti apa? Lurus-lurus. Dia pikir tentang lubang itu atau bagaimana? Dia baca lurus-lurus. Dia pasti baca lurus-lurus tentang lubang jarum itu. Lubang jarum. Ebin, contohnya kita iman kita sederhana. Ketika engkau membaca, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk masuk kerajaan surga. Engkau pikir apa tentang unta masuk lewat lubang jarum sebagai iman sederhana kita punya? Anggap saja kita belum belajar kitab suci. Kita pikir apa tentang itu?
Konyol, tidak masuk akal. Ih, Ya, mustahil. Benar sekali, Bernardus. Bilang mustahil toh? Iya, mustahil. Heeh. Kuli itu mustahil. Tetapi bagaimana orang Yahudi menjelaskan itu? Belum Oh, tahu, Romo. Yesus tuh hidup dalam tradisi Yahudi. Kalau dia bilang lubang jarum, itu adalah pintu kecil di pintu masuk kota. Pada saat itu, ketika pintu gerbang utamanya ditutup, maka ada satu pintu kecil yang dibuka. Namanya pintu lubang jarum. Semua unta masuk lewat situ. Kalau unta mau masuk lewat situ harus berlutut, ditekukan, dan harus diangkat semua barang-barang yang ada di pundaknya, di bahunya. Makanya dia harus masuk paksa melalui itu karena pintu utama sudah ditutup. Lubang jarum tidak dibayangkan sebagai lubang dan jarum. Bagi orang Yahudi, mereka tahu bahwa ketika dikatakan lubang jarum adalah pintu kecil di pintu utama kota yang dibuka ketika pintu utamanya sudah ditutup. Tapi karena bilang sola scriptura, makanya tidak adalah tradisi yang bisa menjelaskannya. Lalu menjelaskan seperti apa? Siapa yang menjelaskan lubang jarum itu? Kembali kepada tradisi tuh. Contoh kecil tentang ayam berkokok. Ayam berkokok. Bantu dulu ayat kok, Ayu. Engkau baca terus. Yohanes 18, 25, 27. Ayam berkokok. Yohanes 18, 25. Siapa tuh? Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Kalau engkau baca lurus-lurus, Kuli, apa yang kau mengerti tentang ayam berkokok ini? Berkokoklah ayam. Ayam berkokok? Jujur saja. Kuli. Bumaya, Man, Dulce, Josin. Tentang ayam Tahu? berkokok. Ini bukan tentang ayam sih sebenarnya, Romo, kalau pandanganku. Ya tidak. Kalau orang sederhana yang baca ini. Heeh. Cuma masih belum terlalu paham sih, Romo. Ayam kurang kerjaan mau berkokok. Ayam kurang kerjaan. Oke. Begini, kalau tidak ada tradisi yang menjelaskan memang rusak, Kuli. Kayak menurut saya Romo, kayaknya itu peringatan ya. Kan ayam berkokok itu peringatan tentang waktu biasanya. Ya, peringatan Ya, waktu. bisa jadi juga sih. Kalau di kampung-kampung Ya, kan sekarang begitu. saya jelaskan. Itu adalah trompet jaga malamnya orang Romawi Iya. Oh. yang dinamakan gaji nisium atau gaji kantum. Gaji, gajo artinya ayam, kantum artinya menyanyi. Jadi trompet itu dinamakan gaji kantum yang ditiup 2 kali oleh penjaga malam untuk penggantian sip. Karena bagi orang Yahudi tidak boleh ada ayam dalam kota. Oh. Itu tidak dijelaskan karena itu adalah gaji kantum atau gaji sinium. Trompet, nama trompet, gaji kantum oleh orang Romawi untuk pergantian sip. Ditiupkan 2 kali jaga sip. Yang tiup terakhir itu jam 3 pagi. Kalau tidak ada tradisi yang menjelaskan, bagaimana Protestan menafsirkan ayat ini? Ayo. Akhirnya ayam biasa saja. Ayam kayak di sini. Ya, makanya mereka pikir ayam biasa. Padahal itu Iya, trompet ayam. orang Romawi untuk pergantian jaga sip. Jaga malam. Katolik juga tidak tahu pasti ya. Saya juga baru tahu, Pak. Saya baru tahu juga. Saya juga Ini baru tahu. Romo. Baru paham berarti. Baru paham. Romo. Karena dalam film selama Makanya ini ikut selalu digambarkan pengajaran dengan supaya ayam. paham.
Josim berkaitan dengan ayam? Untuk saya udah dengar dari Romo. Yang aku paham sih ini bukan tentang ayam sebenarnya, bukan ayam yang beneran, tapi ada maknanya ya nih. Baru tahu ternyata itu maknanya. Ya, makanya kalau tidak ada tradisi, siapa yang menjelaskan? Iya Kalau benar. tidak disimpan di tradisi, ayam berkokok 3 kalinya, lalu dijelaskan, dan itu bukanlah ayam, yang itu adalah gaji kantung, adalah trompet orang Romawi. Tidak perlu isi di situ informasinya. Orang Yahudi tahu, orang Romawi tahu, Yesus tahu, Petrus tahu bahwa yang berkokok itu bukan ayam, itu trompet yang ditiup untuk pergantian shift malam. Selesai. Ham lagi bagaimana kalian ini? Contoh lagi tradisi. Lukas, Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus lahir. Lukas. Sudahkah? Sudah, Pater. Lukas, coba Lukas 2. Buka dulu Lukas 2. Sudah, Pater, kelahiran Yesus. Oke, ayat 11-nya bagaimana? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lanjut dari Dan- 11, 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai... Dan inilah tandanya. Oke, inilah tandanya. Bukan simbol ya. Ini signum. Inilah tandanya. Apa itu tanda? Yang untuk mengetahui bahwa itu anak Allah yang lahir. Oke. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Teman-teman, tahu kenapa dibungkus tandanya bahwa bayi itu dibungkus dengan kain lampin? Evin, engkau tahu? Josim, engkau tahu? Dulce, Man, Maya, Kuli, engkau tahu kenapa dikatakan dibungkus dalam lampin dan ditaruh di palungan? Tidak, Romo. Kalian tahu kenapa? Kenapa? Karena Bethlehem atau Belem dikenal sebagai penghasil domba-domba imakulata yang digunakan untuk perayaan ekspiasi, korban penghapusan dosa di Bait Allah. Untuk membedakan bahwa anak domba jantan itu imakulata atau tak bernoda dan dipisahkan dari anak-anak domba yang baru lahir. Karena anak domba yang dipisahkan itu adalah anak domba imakulata, maka anak domba yang baru dilahirkan oleh domba-domba induknya itu, karena itu akan didestinasikan untuk korban penghapusan dosa ekspiasi Jom Kippur di Yerusalem, maka domba itu harus dibalut dengan kain lampin dan ditaruh di palungan untuk dipisahkan dari domba-domba yang lain. Karena itu dalam Yohanes 1 ayat 29 itu menjelaskan kenapa dibungkus dan kain lampin dan dipisahkan di palungan. Yohanes 1:29 menjelaskan itu. Tetapi itu tidak dijelaskan langsung, itu ada di tradisi orang Yahudi bahwa domba imakulata, domba jantan imakulata yang untuk dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa di Bait Allah harus dipisahkan, dibungkus dengan kain lampin anak domba itu, binatang itu, dan ditaruh di kain lampin, ditaruh di palungan untuk memisahkan dari domba yang tidak imakulata. Karena itu, inilah tandanya ketika kamu sampai di sana, kamu akan melihat seorang anak bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan. Dan para gembala Yahudi sudah berpikir, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena itu apa kata Yohanes? 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tandanya di Lukas adalah
anak domba. Yesus yang baru lahir itu dibungkus dan kain lampin dan ditaruh di Palungan. Lunga. tanda. Ketika mereka tiba di situ, orang Yahudi langsung tahu. Tradisi mereka mengatakan kalau anak domba dibungkus dalam lampin dan ditaruh di palungan, maka dia akan menjadi anak domba Immaculata. Untuk korban ekspiasi Yom Kippur, pengorbanan, pendamaian, penghapusan dosa di bait suci. Makanya Yohanes langsung tahu, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Menurut tradisi, orang gembala pasti mengatakan bahwa kami menemukan anak kecil itu dibungkus dalam kain lampin dan ditaruh di atas palungan. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Immaculata. Itu dijelaskan di kitab suci atau dijelaskan di tradisi? Tradisi, Di Pater. tradisi, Untuk Romo. tradisi. Makanya kehilangan kebenaran yang tidak dijelaskan di kitab suci ada di tradisi. Lalu magisterium tugasnya apa? Menafsirkan. Jangan kau tafsirkan suka-suka, karena apa? Karena akan mendatangkan apa? Mendatangkan penghakiman untuk dirimu. Kenapa magisterium itu penting? 1 Timotius 4 ayat 16. Oh ya, kalau Awasilah. disembeli di Bernardus, kalau disembeli di bait suci itu untuk imam ya, teman-teman. Nanti ada ayatnya. Nanti tunggu dulu. Saya tanya, kenapa magisterium itu penting? Oke. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sekarang 2 Timotius 3 ayat 10. Yang pertama, awasilah ajaranmu dan awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan, sebab dengan berbuat demikian maka engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Karena itu penting bertekun di dalam pengajaran para rasul, bukan tafsir suka-suka, bukan mimpi tadi malam bangun gereja. Paulus bilang begini, kamu 7 hal yang kamu harus ikuti. 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10 ya, Pater. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu harus kita ikut, bukan mimpi tadi malam bangun ke gereja. Magisterium, ikutilah apa yang diajarkan, ikutilah cara hidup mereka, ikutilah kesabaran, ikutilah iman mereka, ikutilah kasih mereka. Ini penting sekali, karena itu 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Karena itu perlu magisterium, supaya jangan setiap orang tafsir suka-suka dan ujung-ujungnya memutarbalikan Injil Tuhan. Injil. Galatia 1 ayat 6-7. Karena itu butuh magisterium.
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada Ingat, orang yang sebenarnya bukan Injil, tetapi ada orang hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ngeri. ini perlu magisterium. Kalau tidak, hasilnya seperti ini, 60.000, 45.000 dan semuanya. Di Kolombia ada 12-13.000. Karena semua orang menganggap diri sebagai magisterium, menafsirkan suka-suka. Sedangkan Petrus bilang, hati-hati dengan suratnya Paulus, jangan sampai kamu tafsirkan dan mendatangkan murka Allah kepada dirimu sendiri, penghakiman dan penyesatan kepada dirimu sendiri. Hati-hati itu. Oke teman-teman yang sudah tanya, Ebing, engkau bisa turun supaya ada teman-teman di bawah ya, yang mau Siap, naik Romo, siap, supaya Romo. selalu ada room kosong. Oke. Romo Yo, boleh bisa, mundur bisa. sedikit, Romo. Terima kasih, Romo. Sebentar saya selesaikan dengan magisterium sudah. Oke sudah. Tradisi, kitab suci dan magisterium. Ini penting sekali. Karena itu, contohnya, kitab suci digunakan untuk apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Marcel, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Oke, tahan dulu. Tahan satu-satu. Ya. Marcel, tahan. Untuk mengajar. Tadi Paulus bilang kepada Timotius juga, dia katakan hati-hati dengan apa yang kau ajarkan. Karena itu bisa menyelamatkan orang, menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Hati-hati dengan mengajarkan kitab suci. Pengajar. Kalau kau putar balikan kitab suci, maka Galatia 1 ayat 8-19 atau Galatia 1 ayat 8-9 anatema karena kau putar balikan kitab suci. Hati-hati. Kitab suci, semua tulisan yang diilhamkan Allah, yang pertama berguna untuk mengajar, yang kedua Untuk menyatakan kesalahan. untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan Adventista. Yesus sudah hilangkan hari Sabat. Kenapa kamu pulangkan kembali hari Sabat? Salah atau tidak salah? Marcel. Salah besar. Lalu Yesus bilang, yang saya katakan halal, kamu jangan katakan haram. Lalu kamu bilang, jangan makan ini, jangan makan itu. Salah. Keliru atau tidak keliru? Keliru. Menyatakan salah. Engkau tahan di ayat itu, engkau lari ke Yakobus 5 ayat 19-20. Yakobus. Apakah ketika saya mengatakan bahwa engkau salah dan engkau kembali ke jalan yang benar, maka saya menyelamatkan jiwamu. Itu kata Yakobus 5 ayat 19-20. Bentar, Peter. Saudara-saudaraku, jika Lanjut Bu Maya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, maka ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda. Itu. Kalau engkau jalan salah, ada yang mengatakan, lu salah nih, kembali dong. Kitab suci mengatakan, mengaku kepada Tuhan yang memberikan otoritas kepada yang para rasul. Terimalah Roh Kudus, jika kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Yang lain bilang, mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Di mana ayat yang mengatakan mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Tidak ada. Lalu dia kembali kepada gereja Katolik. Maka di sini menurut Yakobus 5 ayat 19-20, engkau telah menyelamatkan jiwanya dan menutupi pelbagai dosa. Karena engkau dengan kitab suci di tangan, engkau kembalikan orang ini
kepada jalan yang sebenarnya menurut semua Injil Perjanjian Baru yang telah dituliskan. Karena itu, semua surat, semua kitab, semua yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, apalagi Marcel, ada 4 hal. Untuk Ketiga, memperbaiki kelakuan. untuk memperbaiki kelakuan. Contohnya, yang mengatakan bahwa mabuk dan semuanya, judi dan semuanya, ini dan itu semua. Tapi ketika dia omong tentang firman Tuhan, Tuhan Allah bilang di dalam Santo Paulus bilang dalam Korintus bilang, ada baiknya engkau 1-2 tetes alkohol di dalam airmu, 1-2 tetes ya, sedikit. Tetapi engkau tafsirkan salah, bilang, oh Tuhan bilang minum banyak. Jadi ketika baca ayat ini, Santo Paulus bilang itu baik untuk kesehatanmu. Kalau alkohol itu 1-2 tetes kecil saja di dalam airmu. Ternyata saya salah selama ini memahami tentang alkohol. Lalu dia pulang kembali. Oh ternyata yang ketiga, fungsi dari yang ketiga tadi apa? Marcel, yang barusan kau baca. Memperbaiki kelakuan. Dia perbaiki kelakuan. Contoh kecil seperti itu. Oh selama ini bilang Ekaristi adalah simbol. Tetapi kitab suci bilang benar-benar dagingku. Oh saya punya kelakuan selama ini. Yang katololak, apalah dia berubah. Saya selama ini justru saya yang salah. Saya perbaiki saya punya kelakuan. Selesai. Kitab suci 1 Yohanes 3 ayat 15 katakan bahwa yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak mendapat kehidupan kekal di dalam dirinya. Dia bilang, kalau begitu saya tidak mau benci lagi saya punya saudara. Artinya dia memperbaiki kelakuannya. Dan fungsi yang keempat dari kitab suci itu untuk apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jangan menjauhkan orang dari kebenaran. Kitab suci mendidik orang supaya tahu tentang kebenaran. Karena itu 1 Timotius 2 ayat 4, dia menghendaki semua orang selamat dan apa? Oke. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan memperoleh pengetahuan akan Kebenaran. Bukan menyesatkan. kebenaran itu objektif, bukan subjektif. Karena itu Paulus sendiri mengatakan bahwa kalau pernyataan Paulus sangat jelas, yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan Kebenaran. Dan sekarang pertanyaan kita, siapa yang harus mengajar kebenaran? 1 Timotius 3:15. Siapa yang harus mengajarkan kebenaran? Sendiri-sendiri? Tadi malam mimpi? Menurut Paulus, siapa yang harus mengajarkan kebenaran? Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja. Artinya siapa yang harus mengajarkan kebenaran? Gereja. Gereja. Karena gereja adalah tiang Tiang penyokong dan dasar dari kebenaran. Makanya tadi Mr. Nobody bilang, bagaimana magisterium? Ya, magisterium punya kuasa di sini. Karena apa? Karena gereja adalah dasar dan tiang penyokong kebenaran. Kalau tidak, semua orang suka-suka. Karena itu butuh magisterium gereja. Karena tugasnya bukan hanya sebagai tiang penyokong dan dasar kebenaran, tetapi tugas dari gereja adalah meneruskan pelbagai nubuat. Efesus 3 ayat 21, 3 ayat 10. Siapa yang harus meneruskan kebenaran? Siapa yang harus meneruskan wahyu? Siapa yang harus meneruskan rahasia
yang ada dari semula di dalam Yesus, kalau bukan gereja, itu hapus buang Efesus. Efesus 3 ayat 10. supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi Di dunia dan yang di surga, telah sesuai dengan dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan maksud abadi. karena itu Matius 28 ayat 20. Ajarkanlah semua apa yang saya apa. Siapa? Dan ajarlah mereka melakukan segala Apostolis sesuatu. yang mana? 1 Timotius. 1 Timotius. Sebentar, yang tidak 1 Timotius tentang apa nih? Oh, Baik, tentang tiang penyokong dasar kebenaran 1 Timotius 3:15. 1 Timotius 4:16 tentang hati-hatilah apa yang kau ajarkan. Oke. Kembali tadi, baca kembali ayat itu. Ayat berapa tadi? Kalian potong yang begini, saya bingung lagi larinya kemana nih. Apa tadi? Dan ajarlah mereka melakukan. Maset, yang kau. Ya, Oke, Pak? Matius 28 ayat 20. Ya. Apa yang dikatakan? Dan Lanjut, apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 20? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah Matius mereka 18:17. Tugasnya siapa untuk ajarkanlah semua mereka melakukan yang saya perintahkan, maka saya akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Dan tugas gereja, Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau Penyelesaian mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sampaikan kepada gereja. 18:18-nya. Aku Sampaikan kepada berkata gereja. kepadamu. Makanya gereja adalah dasar yang penyangga kebenaran, penerus berbagai nubuat, dan sekarang kuasa yang diberikan kepada gereja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sakramen tobat. Kenapa gereja? Karena gereja adalah kepenuhan Kristus. Efesus 1:22-23. Jangan lupa ayat ini. Gereja adalah kepenuhan Kristus dalam segala hal, dalam semua dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Efesus 1:22-23. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jangan persoalan selesai. Gereja adalah kepenuhan dari dia yang adalah tubuhnya, kepenuhan dari dia dalam segala sesuatu dan dalam semua hal. Titik. Mau ambil di mana? Karena itu tidak bisa memisahkan potong kepalanya Yesus dan pindahkan ke tempat lain. Lalu gereja ini jalan tanpa kepala. Ini jadi persoalan. Jangan pisahkan Kristus dari tubuhnya. Karena dia adalah kepala. Kolose 1:18. Jangan pisahkan Kristus sebagai kepala. Jangan penggal dia. Jangan mutilasi dia. Karena dia mencintai gerejanya. Mencintai tubuhnya. Ialah kepala tubuh. Kolose 1:18. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang dialah kepala tubuh. Ya.
ialah yang sulung, Dialah. ialah kepala tubuh, Dialah yaitu gereja. kepala gereja, yaitu gereja. Tubuhnya adalah gereja. Karena itu, kemuliaan kepada Allah hanya bisa diberikan di dalam gereja dan di dalam Kristus. Karena tidak bisa memisahkan gereja, tubuh dari kepalanya. Karena itu kemuliaan kepada Allah diberikan di dalam gereja dan Yesus Kristus. Gereja sebagai tubuhnya, Kristus sebagai kepalanya untuk selama-lamanya. Bukan hanya besok. Bukan sampai dengan bilang, kemuliaan kepada Allah diberikan kepada gereja. Sampai dengan Martin Luther lahir. Tidak ada. Sampai kapan? Oke. Efesus 3 ayat 21. Siapa ter? Bagi dialah Jangan beri kemuliaan kepada Allah di tempat lain. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada kata amin di situ? Ada, Marcel? ada kata amin. Ada. Jadi jangan buat kemuliaan, beri kemuliaan kepada Allah di tempat lain. Sudah dikatakan secara jelas bahwa kemuliaan kepada Allah diberikan di dalam gereja dan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Lalu kenapa lu buat di tempat lain? Suka-suka tadi. Seperti itu. Oke, kita tutup dulu tema yang tadi. Tapi kenapa sampai di gereja seperti ini? Tapi temanya harus panjang tadi ya. Oke, kita sapa dulu Taurus, Josim, Oman, Kuli. Oh, di sini ada Salsa Abdullah. Halo Salsa. Halo, salam. Halo. Salsa. Ya. Engkau punya. Ya, dengar Salsa. Maaf, saya Salsa? Islam, bukan Katolik. Oh ya, tidak apa. Bisa, santai. Tidak apa Salsa. Santai Oke, saja. Salsa Saya mau naik ke omong sini. sesuatu? Iya, saya naik ke sini nih direkomendasikan dari pacar saya sebelumnya. Jadi saya mau bertanya doang. Eh. Jadi adik saya ini kan dia login Tanya ke. aja Salsa, tidak apa. Ini soalnya ini pertama kali jadi agak gugup sih. Apa gak? Anggap aja gitu kan saudara. Salsa dari mana? Dari Dengan saudara mana sendiri. Indonesia mana Saya nih? asli Ambon, cuman sekarang lagi merantau aja. Masih bisa bahasa Ambon. Ya, sedikit. Ambon mana nih? Ambon kotanya. Suka lagu Ambon tidak? Iya, iya. Suka. Jangan gugup. Makanya saya mau memecahkan engkau punya kegugupan ini dengan. Suka lagu Ambon kah? Suka. Son nyanyi lagu Ambon lagi. Son nyanyi lagi. Enggak. Usi seng nyanyi lai. Berarti tidak suka lagu Ambon kalau begitu. Enggak suka, cuma Tidak, saya tidak suruh nyanyi. Saya tidak suruh nyanyi. Hanya suka lagu Ambon kah? suka. Tidak suka. Lagu Suka. apa? Lagu Ambon yang disukai? Dari Lagu apa? Mita Talahatu. Mita Talahatu. Mita. Cinta Sakota. Iya. Cinta Sakota. Oke? Ya. Cinta Sakota. Salsa punya cinta Sakota enggak atau enggak Sakota nih Salsa? Engkau punya cinta Sakota atau tidak Sakota? Aduh, saya punya internet parah nih. Cinta Sakota. Semoga.